Kalian tahu kan kursi kalau di kantor tuh kan rodanya kayak gerak mundur gitu. Aku kayak lihat kayak oke, kok langsung gitu udah jadi. Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita para istri pasti pada jajan. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selama pandemi ini kita semua dijaga kesehatannya ya. Dan kalaupun ada yang kurang sehat, semoga segera diberi kesembuhan sama Allah. Anyway, aku baru banget pulang habis collab dengan salah satu YouTuber namanya Gusti Gina. Boleh ya ntar kalau udah tayang nonton. Jangan lupa di subscribe juga Ginanya, di likes juga videonya. Oke. Aku juga mau ngingetin lagi nih, kalau aku udah punya 10.000 subscriber, aku bakalan cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku hampir 40 hari waktu dia masih muda. Penasaran nggak? Di likes dulu ya, ajak teman-teman likes juga sama subscribe. Anyway, aku punya cerita lagi. Kali ini aku cerita yang ku alamin dan yang temanku alamin. Kebetulan ini cerita tentang kantor aku. Jadi aku sempat berkantor di salah satu kantor di daerah Kuningan. Aku bekerja di situ selama 1,5 tahun. Waktu itu aku kerjanya jadi sekretaris ya. Ceritanya tuh aku punya bos yang dia load kerjanya tuh lumayan banyak banget, jadi lumayan sering pulang malam gitu. Nah, ini aku punya cerita tentang di kantor ini. Jadi kantor ini nyewa 3 lantai. Lantai atas lah gitu. Coba kita anggap lantai 18, 19, 20 ya. Nah, di 3 lantai ini kepecah divisi yang beda-beda. Nah, kebetulan aku dapet yang di lantai 20. Namanya aku sekretaris, tentu aku nungguin dong sampai atasan aku selesai baru aku pulang. Nah, kadang ada beberapa lot-lot tertentu yang aku bisa pulang jam 12 atau jam 1 gitu. Mungkin kalau yang kerjanya sekretaris atau personal assistant biasa ya kayak gitu, cuman ngerti lah kondisi aku. Nah, jadi satu hari tuh pernah ada satu dokumen penting banget dan harus dikasih tuh besok. Bukan besok sih, dokumennya harus dikasih tuh hari Senin pagi. Cuman finishingnya di Jumat gitu kan kepotong Sabtu Minggu ya libur. Nah, waktu itu hari Jumat aku inget banget, bos aku bilang tuh tungguin saya ya, jangan pulang dulu. Kalau kamu mau keluar cari makan nggak apa-apa. Oh ya udah Pak, oke. Nah, aku tungguin dia tuh, dia meeting lama banget. Kira-kira selesai tuh meeting dia jam berapa ya? Mungkin jam 11 lah dia selesai meeting dan ngasih dokumen untuk disubmit hari Senin, dan dokumennya banyak banget, ada dua bantek tebel lah gitu. Nah, tentu teman-teman divisi aku yang lain udah pulang kan, jadi tinggallah aku sendiri. Nah, sebenarnya ada satu teman divisiku yang nunggu dokumen itu juga, cowok nih. Terus aku bilang ke dia, Mas, kamu nunggu dokumen ini? Iya tuh aku nunggu. Ya udah gini aja, karena aku yang nungguin sampai selesai, kamu tinggalin aku aja dokumennya, kasih tau aku mana yang harus ditandatangan, nanti hari Senin aku kasih ke kamu gitu. Oh iya makasih ya gitu. Nah, waktu itu jam 7 teman-teman aku udah pada pulang nih, teman satu divisi. Masih lah aku. Nah, aku pikir karena kayaknya nih atasanku bakal lama kan, jadi aku sempet lah keluar dulu gitu, beli makan, beli cemilan gitu, karena kan sendirian kan sambil. Nah, aku nungguin dia tuh. Dia meetingnya di lantai 19. Nah, aku di 20 gitu. Dan kebetulan pas udah jam 9 tuh udah mulai sepi dong. Maksudnya orang-orang udah pada pulang. Tinggalnya cuman aku di situ sendirian waktu itu, aku ingat. Tapi aku ruangannya nggak jauh dari pintu masuk sih, jadi tetap aja ada satpam di luar. Terus namanya sepi ya, kan bunyi apapun tuh pasti ada kan. Nah, habis itu aku tuh dengar tiba-tiba tet tek tek tek. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kantornya ada mesin fotokopi sekalian fax gitu. Nah, terus aku tuh denger suara mesin fax.
bunyi gitu kayak lagi ngeprint. Nah aku bingung dong, perasaan kan aku nggak ngeprint ya. Terus aku ngecek lah ke sana, kali aja tuh kayak ada beberapa printan orang ke postpone, jadi maksudku mau kerapiin terus aku taruh di mana gitu, hitung-hitung killing time lah. Terus aku ngecek nih ke mesin fotokopi, pas aku lihat dong, kalian tahu nggak, iya sih mesin fotokopinya ngeprint tapi printannya tuh kosong, ada ya mungkin 7 lembar dan itu kosong. Cuman aku positive thinking, udahlah mungkin itu cuma nyangkut aja. Terus aku taruh lagi nih kertasnya di kertas yang selayaknya dipakai kalau kita mau fotokopi. Aku balik ke meja sambil aku nungguin si bos aku ini, aku juga sambil ya browsing gitu deh, killing time gitu kan, nunggu dia. Biasanya dia ngabarin tuh saya udah selesai nih ambil dokumennya ya, kayak gitu. Terus udah menjelang jam 10 kayaknya, udah menjelang jam 10 aku buat pipis nih, aku keluar lah ke toilet. Nah pas aku toilet, si pak satpam yang di depan, jaga depan, kebetulan kan kalau mau ke toilet keluar dulu nih dari si kantor, keluar, jadi keluar dari pintu, ini lift, ini toilet gitu, mau musola. Nah si bapaknya nggak ada, biasanya dia deket pintu gitu. Nah aku tuh inget banget di kamar mandi itu ada 3 bilik, dan pas aku masuk aku tuh ngecekin satu-satu, kirain ada orang gitu kan. Biasanya aku emang kalau kamar mandi kalau ada pintu yang ketutup aku ngecek gitu, karena takutnya ada orang atau nggak ada orang. Maksudnya kalau nggak ada orang ya dibuka aja pintunya biar ketahuan, kalau ada orang masuk nggak perlu nunggu kan, kadang ada orang yang nunggu gitu, tau-tau ternyata toilet nggak ada orang. Nah aku masuk tuh bilik paling kiri, tengah, dan paling kanan. Nah aku akhirnya milih bilik yang paling kanan gitu. Jadi aku masuk ke toilet, pipis dulu. Terus karena aku sambil bawa HP nih, ya udah aku mikir tongkrongin aja deh, siapa tahu jadi mules kan. Nah pas aku main HP di WC gitu, tiba-tiba aku denger bunyi kayak orang lagi buka keran gitu, tiba-tiba suara air. Aku bingung dong, kok ada orang masuk, aku nggak denger ya, karena si pintu itu kalau dibuka pasti kedengeran, even bunyi gitu. Ini nggak ada bunyi apa-apa. Terus aku positive thinking aja, mungkin karena aku sambil main HP kali gitu, jadi kalah gitu sama suara HP aku. Terus akhirnya HP-nya aku silent, aku rendahin volumenya juga. Terus aku diem. Terus tiba-tiba aku denger ada suara di samping toilet aku nih, persis banget di tengah. Jadi kayak ini kalau kita bilik ya, nih jarinya begini, terus kayak ada jari gini. Nah aku diem dong. Terus tiba-tiba ada suara push, kayak toilet nge-flush. Terus aku tanya, siapa ya? Gitu. Mungkin kan aku kenal gitu. Kadang kalau kita suka naik toilet, siapa ya? Si ini, sebut nama. Terus dia gak ada jawaban, sing gitu, sepi. Terus aku buru-buru keluar kamar mandi nih, aku keluar. Terus aku cek dong pintu, gak ada siapa-siapa sama sekali. Wow. Terus yang nyalain keran sama nge-flush sama ngetok bilik siapa? Oke. Terus aku mikir, ya udahlah gitu. Terus aku keluar kan. Pas aku keluar, si bapak masih nggak ada. Aku pikir mungkin dia ke kamar mandi kali gitu. Pokoknya positive thinking deh, aku nungguin tuh sendiri. Nah pas aku nungguin, jadi kalau masuk pintu kan ada sisi kiri, ada sisi kanan nih, kepisah sama kepotong sama ruangan si atasan. Terus aku iseng aja liat ke kanan gitu. Terus aku kaget. Kalian tahu apa yang terjadi di kanan? Tiba-tiba tuh ada kursi, kalian tahu kan kursi kalau di kantor tuh kan rodanya kayak gerak mundur gitu. Terus aku kayak lihat kayak oke, kok gitu, udah jam segini sih, biasanya nggak ada kegiatan. Nah waktu itu nunjukin pukul 10, ya aku cukup lama deh di toilet. Dan terus aku balik ke mejaku kan. Terus tiba-tiba ada bunyi ngeprint lagi, tit tit tit, 11 kali deh kayak ngeprint. Terus ada, kalian tau nggak bunyi orang ngetik juga kayak gini deh. Nah aku diem tuh. Terus aku sebenarnya takut, jujur aku takut, tapi aku penasaran juga gitu. Jadi aku samper nih. Terus aku lihat nggak ada apa-apa sih, nggak ada orang. Terus aku cek lagi mesin fotokopi yang bisa ngeprint fax tuh, dan
aku lihat tuh ada yang ke print, ada 11 lembar tapi kosong lembarannya gitu. Dan ini kok kejadian 2 kali ya gitu, dan jam segini kan gak ada yang ngeprint. Udahlah gitu, akhirnya aku taruh lagi, aku balik ke mejaku. Ya udah, aku dalam hati kayak tuh si bapak masih lama ya gitu. Terus alhamdulillahnya kayak sekitar 5 menit abis ya rentetan kejadian-kejadian tadi, si bapak WA aku nih, bos aku tuh, kesini ya ke 19, ambil dokumen yang 2 bantek tadi, kamu simpenin, nanti Senin pagi buat diserahin. Oh iya pak. Aduh, pas kejadian itu aku lega banget. Terus aku buru-buru turun. Aku pas keluar nggak lihat si bapak ini lagi gitu, dan aku pas turun juga aku belum bawa tas aku ya, cuman bawa HP aja waktu itu. Nah aku turun ke 19 ke ruang meeting, si bapak meetingnya belum kelar, dia cuma ngasih aku bantek, nih bawa aja banteknya gitu. Terus kamu habis bawa bantek pulang aja. Oh saya pulang nih pak, nggak apa-apa. Iya pulang aja gitu. Terus aku nanya dong, pak itu ruangannya mau saya matiin nggak lampunya? Biasanya kan aku suka kalau dia udah pulang dia lupa matiin lampu, aku matiin, ya kita rapin lah mejanya, naruh pulpen di tempatnya gitu. Oh enggak usah gitu, kamu balik aja. Baru aja aku buka kunci drawer aku mau naruh tuh dokumen, tiba-tiba tit 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 bunyi lagi dong. Cuman aku kayak udahlah, aku udah mau buru-buru pulang, jadi aku nggak ngecek lagi. Aku buru-buru masukin dokumen ke drawer aku. Beruntungnya sih alhamdulillahnya aku tuh udah matiin komputer saat sebelum turun itu nyamperin ngambil dokumen si bapak. Jadi aku tinggal naruh dokumennya, kunci, bawa tas, udah turun pulang. Udah. Abis itu aku langsung buru-buru pulang lah. Dan aku udah lupa kejadian itu, pas pulang baru inget tuh sekarang, dan aku simpen aja kejadian itu sendiri. Seninnya pas kerja aku ketemu lagi nih sama si bapak gitu kan. Terus pagi, biasa aku nunggu gitu kan, aku datang hari Seninnya pagi. Mbak Tutu, mbak kamu kemarin pulang jam berapa? Dia tanya. Oh sekitar kayak jam 10:30 deh pak gitu. Alhamdulillah nggak nyampe jam 11 sih, bapak udah selesai, jadi saya cuma naruh dokumen terus saya pulang gituin. Terus dia bilang, oh iya pak, saya juga kemarin pas keluar bapak nggak ada, saya pikir bapak pipis atau apa gitu, jadi ya udah saya balik lagi. Terus dia nanya, mbak kamu nggak ada kejadian apa-apa? Loh emang kenapa pak? Aku bilang gitu. Enggak, soalnya saya pas ngecek mbak yang pertama kita ngobrol tuh, saya tanya mbak mau temenin apa enggak, saya soalnya abis itu balik ke lantai 19 sama teman-teman, saya nggak berani jaga di 20, soalnya ya sering gitu deh ada kejadian-kejadian. Oh I see. Akhirnya aku terjawab tuh, pantesan kok pas aku ke toilet, pas aku mau turun si bapak nggak ada. Oh ya udah. Nah baru-baru ini aku ketemu temen aku nih yang dulu kita sekantor di kantor yang ini. Kita sama-sama udah keluar lah, ngobrol-ngobrol. Dia ternyata punya cerita juga. Jadi pernah di lantai aku, di lantai 20, itu ada dokumen dia yang hilang. Dokumen dia sama temennya yang hilang, dan itu dokumennya penting banget buat ngajuin budget atau apa gitu. Terus dia karena ngerasa nggak nemu, akhirnya dia minta izin nih buka CCTV, izin sama bosnya. Nah buka CCTV ketahuan dong dokumennya kebawa sama si yang diserahin gitu. Biasalah miss gitu. Nah ada satu kejadian lagi. Jadi pas dia buka CCTV, dia iseng doang nanya ke petugas CCTV, mas biasanya tuh kalau di CCTV ada nggak sih kejadian aneh-aneh gitu? Ada sih mas, semalam baru kejadian, mau lihat gak? Hah boleh kalau mau lihat doang nggak apa-apa. Terus dia buka dong rekaman semalam gitu. Kalian tahu ada kejadian apa di lantai aku? Jadi kursi tuh pada gerak-gerak sendiri dan lebih dari satu. Serem juga nih. Terus ada beberapa karyawan naruh bantal ya di kursi buat senderan belakang. Itu bantal itu terbang ke tempat lain. Sebenarnya aku juga pernah sih. Jadi ceritanya waktu itu aku di sisi yang sebelah kanan nih. Maksudnya aku dipindahin bosku ke sisi ke sebelah kanan, gak deket dia lagi. Karena waktu itu aku harus ngerjain project apa yang aku harus sering standby-nya di situ. Jadi pernah waktu itu malam, aku sama case-nya nungguin dokumen juga, dan teman-teman aku udah pada balik gitu. Tinggallah aku di ruangan itu, dan
aku tuh bisa ngelihat ruangan supervisor, jadi bawahnya bos, bawahnya atasan aku inilah persis. Nah jadi ruangan dia tuh kan kayak bilik gitu ya, bilik tutup, tapi kita bisa lihat kursinya dia. Jadi aku pernah malam tuh nggak sengaja nyium bau sih, baunya nggak enak banget deh kayak bau bangke gitu. Terus aku lihat dari kursinya tuh ada pocong yang begini gerak. Ada 5 detik. Aku ngeliat ini begini sih sebenarnya. Aku kaget dan aku ngeliat dia terus dia masih hilang. Tapi kursinya masih di tempat yang tadi terakhir si pocong itu geser. Jadi pocongnya bener-bener kayak duduk. Ya Allah. Dan ini juga pernah kejadian sih. Jadi nyambung ke cerita CCTV tadi, kan sering banget kursi-kursi berantakan tuh. Jadi para OB tuh kalau pagi tuh kalau mau rapi-rapi suka ngerasa aneh. Pernah datang tuh berantakan banget semuanya gitu, kayak bantalnya si mbak siapa misalkan udah di mejanya siapa, dan itu kayak kelempar gitu posisinya, dan terus kayak kursi-kursi udah nggak beraturan gitu. Dan ya aku ngeliat pocong, cuman aku nggak cerita sih karena aku kalau cerita khawatir aja nanti teman-teman di kantor pada takut gitu. Jadi ntar kalau balik malam ntar kayak aku gitu kan ada kejadian-kejadian apa. Memang sih di situ kayak ada banyak kejadian poltergeist kayak yang tadi sih gitu. Tapi sebenarnya semua kantor itu ya punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Oke, cerita dari aku cukup segitu. Maaf kalau agak muter-muter mungkin ceritanya karena ini aku randomly tiba-tiba baru inget aja. Sama aku mau ngingetin lagi, kalau aku udah 10.000 subscriber aku bakalan cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku hampir 40 hari. Terus kalau ada yang mau cerita ke aku untuk aku ceritain di sini, boleh di komen atau di DM ke IG aku di @misstuto. Dan kalau ada yang mau saran, kebetulan gini, aku tuh gak punya inspirasi buat dekor meja aku ini untuk syuting di YouTube ini. Dan mungkin kalau ada yang punya ide, misalkan kayak Mbak Tutu taruh dong lampu petromak, Mbak Tutu taruh dong dekorasi ini, dekorasi itu, please komen di bawah. Mungkin nanti bisa jadi hal menarik yang mungkin aku beli, aku taruh buat dekor. Nggak harus yang di meja ya, mungkin di dinding juga boleh. Misalkan Mbak kamu beli ini dong, neon sign atau dream catcher, itu boleh, nggak apa-apa. Karena aku juga masih cari inspirasi sih. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih udah dengerin aku di segmen aku cerita horor lagi yuk. Baik, dan semoga suka ya, karena aku si istri tukang jajan, kita para istri pasti pada jajan. Ciao.